Andi Rewa kemudian menambahkan, selain itu, perhatikan kapan kendaraan lapis baja mereka mulai mendukung infanteri dalam serangan ke markasmu. Saat mereka hampir mencapai basismu, itulah saatnya pasukan elitmu keluar dari terowongan perlindungan dan masuk ke benteng pertahanan utama untuk melakukan serangan balik. Namun ingat satu hal, jangan sekali-kali menembak lebih awal. Biarkan mereka masuk ke dalam jangkauan tembakan efektifmu terlebih dahulu. Kalau kau menunggu hingga jarak dekat untuk menembak, kau tidak hanya bisa membunuh mereka lebih efektif, tetapi juga bisa membuat artileri mereka ragu untuk memberikan dukungan tembakan. Pasukanmu akan berada dalam benteng pertahanan yang bisa menahan sebagian besar serangan artileri. Tetapi tentara mereka tidak memiliki perlindungan selain helm mereka. Kalau mereka masuk ke dalam jangkauan tembakan artileri, dan itu merupakan artileri mereka sendiri, mereka pasti akan mengalami banyak korban jiwa. Andi Rewa kemudian melanjutkan analisanya. Sebenarnya, kalau 8.000 tentara mereka menyerang secara langsung, itu bukan masalah besar bagimu. Medan di daerahmu sangat menguntungkan dengan posisi tinggi dan sulit dijangkau, seperti benteng alami yang sangat sulit ditembus. Ditambah dengan benteng pertahanan baru yang sudah kau bangun, kemampuan pertahananmu akan meningkat pesat. Bahkan kalaupun mereka berhasil menerobos masuk, kau tidak perlu takut. Saat mereka masuk, terowongan perlindungan di belakang akan berubah menjadi posisi strategis untuk mengepung mereka. Pada saat itu, pasukan musuh akan terjebak tanpa tempat untuk mundur. Hamid langsung bersemangat dan berkata, "Saudara, ini benar-benar ide brilian. Awalnya aku masih merasa sedikit gugup, tetapi setelah mendengar penjelasanmu, aku malah tidak sabar menunggu mereka menyerang." Andi Rewa berkata, "Bagus kalau kau punya pola pikir seperti itu. Sekarang, manfaatkan waktumu sebaik mungkin untuk mengatur pasukan dan menyelesaikan persiapan akhir sebelum pertempuran. Ingat baik-baik kata-kataku, jangan gegabah, jangan panik, dan tetap bertahan seperti kura-kura dalam cangkangnya. Tapi, siapkan juga rencana cadangan kalau situasi benar-benar tidak bisa dipertahankan. Lebih baik melarikan diri daripada habis di tempat." Hamid menjawab dengan penuh semangat, "Aku mengerti. Aku akan segera mengatur segalanya. Saudaraku, aku akan tetap berkomunikasi denganmu secara real time. Kau harus memastikan teleponmu selalu aktif. Aku benar-benar bergantung padamu untuk bertahan kali ini." Andi Rewa menjawab dengan serius, "Tenang saja, aku akan tetap menghidupkan ponselku 24 jam sehari. Begitu kau menelpon, aku akan langsung menjawab. Semoga kau menang telak." Setelah mengatakan itu, Andi Rewa menutup telepon. Begitu panggilan berakhir, Najwa yang duduk di kursi penumpang depan menatapnya dengan penuh keterkejutan dan bertanya, "Suamiku, siapa yang menelponmu? Kenapa kalian berbicara soal perang?" Andi Rewa buru-buru menjawab, "Oh, kau salah paham. Ini bukan tentang perang sungguhan, tapi hanya permainan. Seorang temanku sedang kecanduan game strategi militer. Sekarang ada yang mau menyerang markasnya dan dia tidak tahu bagaimana mengatur pasukannya. Jadi dia menelponku untuk meminta saran." Najwa menerima penjelasan itu tanpa sedikit pun keraguan. Baginya yang sudah hidup di zaman damai sejak kecil, perang adalah sesuatu yang sangat jauh dari kehidupan nyata. Kalau Andi Rewa benar-benar mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia sedang membantu seorang teman di Suriah menghadapi perang, Najwa mungkin justru mengira kalau suaminya sedang bercanda. Jadi, dia hanya tersenyum dan berkata, "Temanmu itu benar-benar terlalu serius bermain game. Hanya karena hal sepele seperti itu, dia sampai menelpon untuk meminta bantuanmu." Andi Rewa melihat waktu di jam tangannya, lalu mengarahkan mobil ke jalan utama dan berkata, "Sayang, aku akan mengantarmu ke kantor dulu." Najwa tersenyum dan mengangguk, "Baik." Saat ini, di dalam markas Hamid yang tersembunyi di pegunungan Suriah, suasana tegang dan sibuk
menyelimuti setiap sudut. Di bawah cahaya mentari yang baru terbit, seluruh pasukan bergerak dengan kecepatan penuh untuk menghadapi pertempuran yang akan segera datang. Beberapa helikopter tempur yang dimiliki Hamid sudah lepas landas dan mulai mengangkut peralatan serta persediaan penting ke dalam bunker di sisi belakang lereng gunung. Para prajurit di bawah arahan para perwira dengan teratur memasuki bunker perlindungan. Bahkan para pekerja konstruksi yang baru saja menyelesaikan pembangunan serta unit insinyur militer bergegas merapikan peralatan dan mengamankan semua aset yang tersisa. Di saat yang sama, unit pengintai di garis depan mengirimkan laporan bahwa kecepatan pergerakan musuh tidak terlalu cepat. Meskipun kendaraan lapis baja bisa bergerak lebih gesit, ribuan infanteri di belakangnya harus berjalan kaki. Selain itu, truk-truk yang membawa suplai dan menarik meriam artileri bergerak di jalanan pegunungan yang berliku, sehingga kecepatannya tidak jauh lebih cepat dari orang yang berlari. Mendengar ini, Hamid merasa sedikit lega. Musuh memang datang dengan kekuatan besar, tetapi mereka juga bergerak lambat. Mungkin bagi mereka, markas Hamid sudah seperti mangsa yang siap disantap, sehingga mereka tidak merasa perlu terburu-buru. Lagi pula, mereka tidak khawatir kalau Hamid melarikan diri. Target utama mereka adalah menghancurkan markasnya dan memusnahkan sebanyak mungkin pasukannya. Sementara bagi mereka, apakah Hamid sendiri hidup atau mati bukanlah hal yang terlalu penting. Bagi kelompok pemberontak seperti Hamid, markas adalah segalanya. Selama masih ada markas, mereka masih memiliki tempat untuk bertahan dan melanjutkan perjuangan. Namun, kalau kehilangan markas, mereka akan menjadi buronan yang hanya bisa melarikan diri tanpa perlawanan. Apalagi kalau pasukan Hamid dihancurkan hingga tersisa sedikit, maka peluangnya untuk bangkit kembali akan sangat kecil. Pada saat itu, dia hanya bisa terus bersembunyi, tanpa kemampuan untuk melawan atau menjadi ancaman lagi. Karena itulah, pasukan penyerang tidak terburu-buru. Mereka tahu bahwa Hamid pasti sudah mengetahui pergerakan mereka, tetapi mereka tidak peduli. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Hamid yang mereka hadapi sekarang bukanlah Hamid yang dulu. Kini Hamid sudah memiliki kemampuan untuk bertahan dan melawan. Arogansi musuh memberi Hamid waktu lebih dari 1 jam untuk bersiap. Dalam waktu itu, seluruh personel di dalam markasnya sudah berhasil masuk ke dalam bunker perlindungan. Bangunan-bangunan yang ada di dalam markas kini hanya menjadi pajangan kosong, karena semua barang berharga dan persediaan penting sudah diamankan. Beberapa peralatan besar yang awalnya sulit dipindahkan, kini berhasil diangkut oleh helikopter di dalam bunker. Sementara alat berat yang tidak muat dimasukkan langsung, diterbangkan menjauh dari markas. Di dalam bunker, pasukan Hamid dengan tenang memeriksa senjata dan amunisi mereka, bersiap untuk menghadapi pertempuran kapan saja. Ketika semuanya sudah siap, unit pengintai di garis depan kembali mengirimkan laporan terbaru. Pasukan musuh telah berhenti di area dataran landai sekitar 20 km dari markas Hamid. Di lokasi itu, lebih dari 30 meriam artileri mulai diposisikan untuk persiapan serangan. Hamid langsung menyadari bahwa lokasi tersebut pasti dipilih sebagai pangkalan artileri mereka. Begitu persiapan selesai, rentetan tembakan artileri pertama akan segera dilancarkan. Sementara artileri disiapkan, sekitar 2.000 tentara musuh ditinggalkan untuk menjaga posisi artileri. Sedangkan lebih dari 5.000 infanteri lainnya dengan didukung kendaraan lapis baja di garis depan terus maju menuju markas Hamid. Mendengar laporan ini, Hamid langsung tersentak dan berpikir dalam hati, mereka memang terus maju. Rencana mereka pasti seperti yang dikatakan oleh saudara Andi.
Mereka akan membombardirku dengan artileri terlebih dahulu. Lalu, ketika bombardir selesai dan infanteri mereka sudah dekat, mereka akan melakukan serangan frontal. Ini pasti strategi serangan kombinasi artileri dan infanteri. Baik, aku akan melihat bagaimana mereka bisa menyerang balik nantinya. Tanpa ragu, Hamid segera memberikan perintah. Sampaikan ke semua pasukan untuk bersiap menghadapi serangan artileri. Semua harus mengenakan helm dan menutup telinga. Jangan ada yang keluar dari bunker. Selain itu, jangan bersandar pada dinding bunker. Lebih baik berbaring di lantai. Kalau ada benda lunak untuk alas, gunakan itu. Ini bisa mengurangi dampak getaran dari ledakan di dekat kita. Daya bunuh artileri terhadap manusia berasal dari pecahan proyektil saat meledak, atau serpihan batu dan benda keras lain yang hancur akibat ledakan. Namun, gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan juga bisa menyebabkan kerusakan besar pada tubuh manusia. Kalau terlalu dekat dengan titik ledakan, seseorang bahkan bisa mengalami pecah organ dalam akibat tekanan udara yang sangat besar. Meskipun Hamid bukan ahli strategi yang hebat, tapi dia adalah seorang prajurit yang sudah bertahan di medan perang hingga saat ini. Dengan pengalaman bertahun-tahun, dia sudah menguasai banyak trik praktis yang berguna dalam bertahan hidup. Perintahnya dengan cepat diteruskan ke setiap bunker. Para prajurit segera mencari benda-benda lembut untuk dijadikan alas di lantai bunker. Banyak dari mereka membawa masuk tanah lunak dari sekitar pintu masuk bunker, membuat lapisan yang dapat menyerap sebagian besar guncangan dari ledakan. Sementara itu, Arya Smith yang masih belum sepenuhnya memahami situasi, melihat para prajurit sibuk mengumpulkan tanah dengan penuh kebingungan. Tiba-tiba seorang prajurit yang bertugas menjaganya membentak, "Apa yang kau tunggu? Cepat ambil tanah dan taruh di bawahmu. Kalau tidak, saat peluru artileri meledak di dekatmu, gelombang kejutnya bisa membuat organ dalammu pecah." Mendengar ini, Arya Smith langsung panik. Dengan wajah pucat dia berkata, Apa kita benar-benar akan bertempur? Bisakah kau bicara dengan Komandan Hamid agar mengirim helikopter untuk mengevakuasiku? Aku tidak pernah bertempur sebelumnya. Tidak ada gunanya aku di sini." Prajurit itu mencibir, "Helikopter sudah pergi sejak tadi. Kau tidak bisa kemana-mana sekarang. Kalau ingin tetap hidup, cepat ambil tanah. Kalau tidak, terserah. Lihat saja seberapa beruntungnya dirimu nanti." Arya Smith gemetar ketakutan. Tidak berani lagi banyak bicara. Dia segera mengikuti para prajurit lain mengumpulkan tanah di luar bunker. Dengan susah payah dia menggunakan sebuah ember bekas oli diesel untuk mengambil satu ember penuh tanah. Namun tepat saat dia hendak kembali ke dalam, suara melengking tajam terdengar dari langit. Sebelum dia sempat memahami apa yang terjadi, suara ledakan yang menggelegar mengguncang seluruh lembah. Serangan artileri sudah dimulai. Dalam sekejap seluruh gunung bergetar hebat. Markas Hamid yang berada di lembah segera berubah menjadi lautan api, dengan gumpalan asap hitam membumbung tinggi ke langit. Arya Smith ketakutan setengah mati dan berteriak panik. Seumur hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami perang secara langsung. Telinganya terasa tuli seketika. Suara mendenging memenuhi kepalanya, sementara gendang telinganya terasa sangat sakit. Di dalam tubuhnya, organ-organ dalamnya seperti baru saja dihantam dengan keras, hingga membuatnya merasa mual dan sesak. Prajurit yang bertugas menjaganya segera menariknya masuk ke dalam bunker. Tepat setelah mereka masuk, gelombang serangan artileri kedua datang menghantam. Ledakan demi ledakan terus mengguncang lembah, menciptakan suara yang menggelegar dan tak henti-hentinya. Arya Smith gemetar ketakutan. Dengan kedua tangannya dia menutup telinganya dan menggigil ketakutan di sudut bunker. Namun, para prajurit Hamid tidak sedikit pun terpengaruh. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi getaran akibat ledakan. Gelombang demi gelombang tembakan artileri terus menghantam,
tetapi mereka tetap aman di dalam bunker. Sebaliknya, semakin lama serangan berlangsung, semakin tinggi moral mereka. Mereka melihat sendiri bagaimana bunker anti ledakan ini benar-benar melindungi mereka dari hujan artileri musuh. Seorang prajurit bahkan tertawa. Sia-sia saja musuh membombardir kita. Di dalam bunker yang kokoh ini, mereka merasa seperti berada di dalam kendaraan lapis baja, sementara musuh yang menyerang dari luar hanyalah sekelompok suku primitif yang melempar panah dan batu. Sedikit pun mereka tidak merasa takut. Sebaliknya, mereka justru merasa lebih percaya diri dan memiliki keunggulan psikologis terhadap musuh. Dengan setiap tembakan artileri yang gagal mengenai sasaran, moral pasukan Hamid justru semakin membara. Musuh Hamid sama sekali tidak menyadari bahwa pasukan Hamid bukan hanya selamat dari serangan artileri, tetapi justru semakin bersemangat di tengah suara ledakan yang menggema. Hamid sendiri merasa semakin percaya diri. Mendengar suara dentuman meriam di luar, di dalam hati dia bersyukur. Kalau bukan karena strategi perang lereng belakang yang diajarkan oleh saudara Andi, mungkin ribuan tentaraku sudah tewas dalam 2 putaran pertama serangan artileri ini. Kalau aku berhasil bertahan dalam perang ini, aku akan menggali seluruh gunung di sekelilingku dan membangun benteng bawah tanah yang mustahil ditembus. Sementara itu, serangan artileri pasukan pemerintah terus berlanjut. Mereka sudah membawa lebih dari 10.000 peluru artileri dan memiliki lebih dari 30 meriam. Kalau perlu, mereka bisa terus menembakkan ratusan putaran tanpa henti. Selama pasukan infanteri mereka masih dalam perjalanan, pasukan artileri akan terus menggempur dengan interval setiap 3 menit sekali. Setelah 20 putaran serangan berturut-turut, markas di lembah hampir rata dengan tanah. Hanya tersisa beberapa bangunan yang masih berdiri dalam keadaan menyedihkan. Beberapa tentara Hamid dengan hati-hati mengintip dari mulut bunker untuk mengamati kehancuran markas mereka. Melihat pemandangan itu, banyak dari mereka yang matanya memerah dan menggenggam senjata mereka dengan erat. Bagi Arya Smith, kamp itu mungkin adalah tempat mengerikan yang membuatnya trauma. Tetapi bagi para prajurit Hamid, tempat itu adalah rumah mereka. Namun kini rumah mereka sudah dihancurkan oleh musuh. Ketika kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam mereka sedang memuncak, gelombang serangan berikutnya datang lagi. Namun kali ini targetnya bukan lagi lembah yang sudah hampir rata, melainkan di sisi luar gunung, tepatnya di lereng depan. Pasukan pemerintah berasumsi bahwa sebagian besar tentara perbekalan dan amunisi Hamid pasti disimpan di markas utama. Serangan mereka, yang merupakan serangan awal, bertujuan untuk menghancurkan markas tersebut sepenuhnya, memastikan bahwa Hamid kehilangan tempat bertahan dan persediaannya. Mereka juga berasumsi bahwa pertahanan utama Hamid pasti terletak di lereng depan gunung. Jadi, setelah menghancurkan markas, kini mereka mulai menghantam posisi pertahanan utama itu. Strategi mereka sederhana, gunakan kekuatan artileri untuk menghancurkan semua pertahanan di lereng depan, sehingga tank dan infanteri bisa maju tanpa hambatan. Kalau ini berhasil, maka infanteri hanya tinggal membersihkan sisa perlawanan dan perang akan berakhir. Namun, mereka tidak tahu bahwa pertahanan Hamid sudah sangat berbeda dari kelompok bersenjata lainnya. Sebelum mengenal Andi, sistem pertahanan Hamid sangatlah sederhana. Dia hanya menggali beberapa parit perlindungan di lereng depan, membangun tembok dari batu, lalu menutupi bagian atasnya dengan jerami sebagai kamuflase. Sistem ini cukup efektif untuk menahan serangan infanteri musuh dengan senjata ringan seperti AK-47 dan memberikan keuntungan bagi penembak dari ketinggian. Tetapi ketika musuh mulai menggunakan mortar, RPG, atau tembakan artileri berat, pertahanan seperti itu sama rapuhnya seperti kertas
Bunker-bunker ini malah bisa berubah menjadi kuburan massal bagi tentaranya sendiri. Karena itu, pasukan pemerintah sekarang menargetkan lereng depan dengan gempuran artileri bertubi-tubi. Mereka berharap bisa dengan cepat menghancurkan pertahanan Hamid. Namun, mereka tidak tahu bahwa Hamid baru saja mengubah sistem pertahanannya secara menyeluruh. Benteng pertahanan Hamid yang baru sudah digali langsung ke dalam batu gunung, diperkuat dengan lapisan beton bertulang berlapis-lapis dan menggunakan teknik konstruksi seperti terowongan. Kekuatan pertahanannya sangat tinggi. Dengan meriam tarik konvensional yang dimiliki pasukan pemerintah, hampir mustahil untuk menghancurkan benteng ini. Satu-satunya cara untuk benar-benar merusaknya adalah dengan menggunakan bom penghancur bunker berkekuatan tinggi. Namun, senjata semacam itu hanya dimiliki oleh negara-negara besar. Sementara itu, standar persenjataan Suriah masih berada di level tahun 1960-an hingga 1970-an. Jadi mustahil bagi mereka untuk mendapatkan bom semacam itu. Namun, bahkan kalaupun mereka memiliki senjata itu, mereka tetap tidak akan bisa membunuh satupun tentara Hamid. Karena pada saat ini, tidak ada satupun prajurit yang berada di benteng pertahanan lereng depan. Hamid benar-benar menjalankan instruksi Andi Rewa. Kalau musuh menggunakan strategi serangan kombinasi artileri dan infanteri, jangan pernah menempatkan pasukan di garis depan sebelum artileri mereka berhenti dan infanteri mulai menyerbu. Jadi, semua prajurit Hamid tetap berlindung di dalam bunker belakang lereng. Musuh sudah menembakkan puluhan putaran artileri, tetapi tidak ada satupun korban di pihak Hamid. Sementara artileri terus menghantam lereng gunung, pasukan infanteri musuh mulai maju menuju pangkalan. Setelah lebih dari 1 jam, 5.000 pasukan infanteri sudah tiba di kaki gunung. Hanya 2 kilometer dari pintu masuk pangkalan, gelombang serangan terakhir dimulai. Seluruh lereng gunung sudah tampak menghitam akibat ledakan terus-menerus. Bukit kecil yang dulunya kokoh, kini tampak penuh lubang dan reruntuhan. Ini adalah bombardir terakhir sebelum pasukan infanteri melakukan serangan langsung. Begitu infanteri mulai menyerbu, tembakan artileri harus dihentikan untuk menghindari tembakan salah sasaran terhadap pasukan sendiri. Namun, komandan musuh tidak tahu kondisi di dalam gunung. Berdasarkan pengalamannya, dia yakin kalau pasukan Hamid pasti sudah kehilangan banyak prajurit dan pertahanannya sudah hancur. Maka dia pun segera memberi perintah, "Pasukan infanteri, maju! Gunakan kendaraan lapis baja sebagai perlindungan dan mulai serangan." Pangkalan Hamid memang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Kalau pintu masuk dari utara dan selatan bisa diputus, tidak ada pasukan maupun kendaraan musuh yang bisa masuk. Karena itu, kendaraan lapis baja musuh tidak bisa langsung menerobos, hanya bisa memberi perlindungan dan dukungan tembakan jarak dekat. Dari dalam bunker, Hamid mengamati kendaraan lapis baja musuh yang terus mendekat dengan gemuruh mesin. Di belakangnya ribuan tentara berjongkok, berlindung di balik kendaraan saat mereka merayap mendekati gunung. Setelah pasukan mencapai kaki gunung, gelombang baru tembakan artileri dimulai. Selama 20 menit penuh, artileri musuh terus menghantam lereng depan. Begitu tembakan berhenti, ribuan tentara segera berhamburan keluar dari belakang kendaraan lapis baja dan berlari menyerbu lereng gunung. Dalam pandangan komandan musuh, menguasai lereng depan berarti menguasai seluruh pangkalan Hamid. Dalam pertempuran darat konvensional, posisi tinggi sangatlah penting. Kalau satu pihak berhasil menguasai dataran tinggi dalam pertempuran lokal, mereka akan mendapatkan keunggulan strategis yang sangat besar karena bisa memberikan tekanan tembakan dari atas dan akan sangat sulit untuk digulingkan kembali.
Selain itu, posisi tinggi jauh lebih mudah untuk dipertahankan. 500 tentara yang bertahan di dataran tinggi bisa menahan serangan dari 5.000 tentara musuh. Sebaliknya, kalau pihak yang berada di atas melakukan serangan ke bawah, mereka bisa menyerbu dengan mudah. Sementara musuh di bawah tidak memiliki tempat berlindung dan akan sulit untuk mundur karena punggung mereka sepenuhnya terekspos. Karena itu, komandan musuh yakin bahwa begitu mereka menguasai dataran tinggi, mereka bisa dengan mudah menerobos ke dalam pangkalan dan menyelesaikan pertempuran. Namun, dia tidak menyadari bahwa pasukan Hamid sudah menunggu momen ini. Begitu ribuan tentara musuh sudah benar-benar memasuki zona tembak benteng pertahanan, Hamid tiba-tiba mengambil radio dan memberi perintah tegas, "Buka tembakan!" Pada awalnya pasukan penyerang mengira bahwa tidak ada perlawanan berarti pertahanan musuh sudah hancur total akibat serangan artileri yang bertubi-tubi. Mereka menjadi terlalu percaya diri dan mengira bahwa mereka hanya perlu satu kali serangan untuk sepenuhnya menghancurkan pangkalan Hamid. Namun, saat mereka mengira kemenangan sudah di tangan, tiba-tiba dari celah-celah bebatuan di lereng gunung, semburan peluru mesin mulai memuntahkan kematian. Hujan peluru segera menyelimuti seluruh lereng gunung. Prajurit yang berada di barisan depan roboh seperti gandum yang dipanen. Tubuh mereka langsung bergelimpangan dalam hitungan detik. Pasukan di belakang mereka langsung panik. Mereka ingin membalas tembakan, tetapi tidak bisa melihat satupun musuh. Yang terlihat hanyalah kilatan api dari celah-celah batu, diikuti oleh tubuh rekan-rekan mereka yang terus berjatuhan. Kurang dari 1 menit, setidaknya 5 hingga 600 tentara sudah tewas. Beberapa tentara mencoba menembak ke arah kilatan api, tetapi senjata mereka sama sekali tidak bisa menembus benteng pertahanan Hamid. Komandan garis depan berteriak, "Cari perlindungan, berlindung di balik batu atau parit." Namun, disinilah letak jebakan Hamid yang sesungguhnya. Sebelumnya, Hamid sudah memerintahkan pasukannya untuk menghapus semua titik perlindungan di lereng depan. Semua cekungan tanah sudah diratakan, batu-batu besar sudah diledakkan menjadi pecahan kecil. Akibatnya ribuan tentara musuh sekarang berada di lereng gunung tanpa satupun tempat perlindungan. Sementara itu, pasukan Hamid yang berada di dalam benteng terus menghujani mereka dengan peluru. Persenjataan Hamid jauh lebih unggul dalam pertempuran ini. Persenjataan mereka dikombinasikan dengan posisi bertahan yang unggul, membuat pasukan Hamid nyaris tak terkalahkan dalam pertempuran ini. Sementara itu, pasukan musuh tidak membawa senjata berat karena terlalu percaya diri. Kini mereka hanya bisa berhadapan langsung dengan hujan peluru tanpa perlindungan. Komandan musuh akhirnya menyadari kalau mereka sudah masuk ke dalam perangkap. Dengan panik dia berteriak, "Mundur! Cepat berlindung di balik kendaraan lapis baja!" Ribuan tentara pun berlari mundur dengan panik. Namun mereka yang berada di barisan depan sekarang menjadi sasaran empuk. Punggung mereka sepenuhnya terekspos ke arah tembakan musuh. Akibatnya ratusan lagi tewas saat mereka mencoba melarikan diri. Ketika akhirnya mereka berhasil mundur dan bersembunyi di balik kendaraan lapis baja, komandan segera memeriksa jumlah korban. Hasilnya sangat mengerikan. Dari 5.000 tentara yang melakukan serangan, 1.300 orang tewas dalam sekejap. Di antara mereka, lebih dari 500 adalah tentara bayaran Galesong. Pasukan Galesong sudah mengirim 10.000 tentara bayaran ke Suriah untuk membantu pemerintah dalam memerangi kelompok pemberontak. Pemerintah Suriah sudah membagi mereka ke dalam 4 kelompok. Masing-masing bergabung dengan 1 divisi tentara pemerintah untuk menyerang dari berbagai arah. Namun kali ini, mereka menghadapi musuh yang benar-benar berbeda. Hamid yang dulu hanyalah seorang panglima perang kecil, kini sudah berubah menjadi lawan yang sangat berbahaya.
Pasukan penyerang kali ini membawa 2.500 tentara bayaran dari Galesong. Sama seperti perwira pemerintah Suriah, para perwira Galesong juga meremehkan perlawanan Hamid. Mereka menganggap kalau pemberontak Suriah tidak lebih dari sekumpulan gerombolan bersenjata biasa. Mereka yakin bahwa pertempuran ini akan mudah dimenangkan. Bahkan mereka sudah memikirkan langkah selanjutnya, membangun pangkalan militer mereka sendiri di Suriah demi memperluas pengaruh Galesong di Timur Tengah. Namun, karena terlalu percaya diri, mereka justru mengalami kekalahan terburuk yang pernah mereka alami. 500 tentara bayaran tewas seketika di lereng Gunung Hamid. Salah satu perwira tinggi Galesong yaitu Tuan Riyadi yang berusia 30-an hanya bisa menggertakkan giginya saat melihat pasukannya bergelimpangan di medan perang. Dia adalah seorang jenderal bintang 5 di Galesong, salah satu petinggi yang paling berpengaruh dalam organisasi tersebut. Di bawah komando tertinggi Galesong hanya ada sekitar 20-30 jenderal bintang 5, sehingga secara hierarki Riyadi berada di peringkat 40 besar dalam seluruh Galesong. Kali ini dia datang ke Suriah bersama Panglima Perang Pertama Galesong, yaitu Tuan Singgih. Sebelumnya mereka selalu menang dengan mudah dan jarang kehilangan pasukan. Namun hari ini semuanya berubah. Hanya dalam waktu singkat, 500 pasukan elitnya tewas tanpa perlawanan. Dengan wajah penuh amarah, Riyadi segera mencari komandan tertinggi pemerintah Suriah. Dia langsung meluapkan kemarahannya. "Kerja intelijen kalian benar-benar sampah. Bagaimana mungkin Hamid memiliki begitu banyak benteng pertahanan permanen, tetapi kalian tidak memberitahu kami sebelumnya?" Namun komandan Suriah juga sama marahnya. Dia membalas, "Kau pikir aku tidak ingin tahu? Kalau aku tahu mereka punya benteng seperti itu, tentu aku akan melaporkannya. Masalahnya aku juga tidak tahu." Riyadi hampir saja meledak karena kesal. Dengan wajah gelap dia berkata, "Intelijen adalah hal terpenting sebelum perang. Kenapa kalian tidak mengumpulkan informasi dengan benar? Kalian ini tentara atau amatiran?" Komandan Suriah membalas dengan sinis, "Kami memang amatiran. Tapi bukankah Galesong selalu mengaku profesional? Kalau kalian begitu hebat, kenapa kalian juga tidak melakukan intelijen? Jangan bilang setelah datang ke Suriah, kemampuan bertarung kalian turun sampai setara dengan kami." Riyadi mengumpat marah, "Kurang ajar!" Dengan gigi yang bergemeretak dia berkata, "Aku tidak punya waktu untuk berdebat. 500 prajuritku mati sia-sia. Kalian harus memberiku penjelasan."